Bayangkan kita membeli produk secara online hari ini. Barang tersebut bisa saja dirancang di Amerika, diproduksi di China, menggunakan bahan baku dari beberapa negara lain, lalu dikirim ke Indonesia hanya dalam hitungan hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa dunia bisnis saat ini tidak lagi dibatasi oleh batas geografis. Inilah yang disebut dengan a borderless world. Konsep a borderless world menggambarkan kondisi di mana batas negara tidak lagi menjadi hambatan utama dalam aktivitas bisnis. Arus barang, jasa, informasi, teknologi, dan investasi dapat bergerak dengan sangat cepat lintas negara. Dalam konteks manajemen, kondisi ini berkaitan erat dengan globalisasi, yaitu meningkatnya keterhubungan dan ketergantungan antar negara dalam bidang ekonomi, sosial politik, dan budaya. Akibatnya, perusahaan tidak hanya beroperasi di pasar domestik, tetapi juga harus bersaing di pasar internasional. Banyak perusahaan multinasional seperti Lenovo, Coca-Cola, Walmart menjalankan produksi, pemasaran, dan distribusi di berbagai negara. Selain itu, negara seperti China, India, dan Brazil kini menjadi kekuatan ekonomi penting yang memengaruhi persaingan global. Situasi ini menuntut manajer untuk memiliki yang namanya global mindset, yaitu kemampuan memahami dan menghargai perbedaan budaya, sistem sosial, kebijakan politik, dan kondisi ekonomi di berbagai negara. Global mindset memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama, dimensi kognitif, yaitu pemahaman terhadap lingkungan dan bisnis global. Yang kedua, dimensi psikologis, yaitu sikap terbuka dan percaya diri dalam menghadapi perbedaan. Yang ketiga, dimensi sosial, yaitu kemampuan membangun hubungan dan kerjasama lintas budaya. Kesimpulannya, dalam dunia yang semakin tanpa batas, manajer tidak hanya cukup berpikir secara lokal, mereka harus mampu berpikir dan bertindak secara global agar organisasi dapat bertahan dan bersaing di lingkungan internasional yang dinamis. Menguasai pasar dunia bukan sekedar soal ekspansi lahan, melainkan soal integrasi sistem dan adaptasi budaya. Kali ini kita akan membedah bagaimana multinational corporation atau MNC memenangkan persaingan global melalui strategi yang inklusif. Sebuah organisasi resmi disebut MNC jika ia mengelola fasilitas di minimal 2 negara dengan pendapatan luar negeri mencapai lebih dari 25%. Kekuatan utamanya terletak pada otoritas manajemen pusat yang terintegrasi, namun didukung oleh manajer puncak yang memiliki perspektif pasar global tanpa batas. Implementasi nyatanya terlihat pada restoran McDonald di India. Melalui desentralisasi operasi, mereka mengganti menu daging sapi dengan Maharaja Mac untuk menghormati nilai budaya setempat. Nah, hal ini membuktikan bahwa MNC yang sukses tidak memaksakan standar negara asal, melainkan fleksibel dengan kearifan lokal. Selanjutnya, terdapat strategi yang disebut bottom of the pyramid atau BOP. Strategi ini merupakan konsep bisnis yang dimana perusahaan besar tidak lagi hanya menyasar kalangan kaya, melainkan fokus melayani 4 miliar penduduk di lapisan ekonomi terbawah dunia. Tujuannya adalah membantu mengurangi kemiskinan dan masalah sosial, namun tetap menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan. Sebagai contoh implementasinya, kita bisa melihat program Village Phone di Bangladesh. Hasil kolaborasi Iqbal Qadir dan Grameen Bank ini menyediakan layanan telepon seluler bagi penduduk desa melalui pengusaha kecil. Hasilnya, akses komunikasi terbuka, ekonomi desa bergerak, dan perusahaan tetap berkembang. Terkait metode ekspansi, perusahaan biasanya memulai melalui jalur ekspor yang rendah risiko atau global outsourcing demi efisiensi biaya. Saat ini, dinamika bisnis global sangat dipengaruhi oleh kekuatan manufaktur Tiongkok dan sektor jasa India. Namun, setiap langkah internasional ini tetap harus menghadapi tantangan regulasi, pajak, hingga dampak perang dagang. Kesimpulannya, kesuksesan global adalah hasil keseimbangan antara kekuatan sistem dan empati terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai lapisan ekonomi.
Selanjutnya kita beralih ke Getting Started Internationally atau cara organisasi terlibat secara internasional. Nah ini tuh biasanya dilakukan dengan dua cara utama, yaitu dengan mencari sumber daya yang lebih murah di luar negeri. Yang kedua ada mengembangkan pasar di luar negeri asal dengan melalui strategi pasar, market entry strategies. Nah strategi masuk pasar itu meliputi ada 4, yaitu pertama exporting, licensing, franchising, dan juga direct investing. Nah semakin besar kepemilikan dan juga kontrol di luar negeri itu biasanya semakin tinggi biaya dan juga resiko yang harus ditanggung. Oke, selanjutnya kita beralih ke exporting atau ekspor. Jadi ekspor itu adalah strategi di mana perusahaan itu tetap memproduksi barang di negara asal terus dijualnya ke luar negeri. Nah, keunggulannya itu yang pertama ada biaya masuk yang relatif rendah, terus ada resiko yang lebih kecil dan juga nggak perlu bangun pabrik di luar negeri. Kelemahannya itu biasanya terkendala jarak, regulasi pemerintah, nilai tukar, dan juga perbedaan budaya. Nah, nilai ekspor global itu meningkat sangat besar dalam 30 tahun terakhir, dan banyak berasal dari negara berkembang. Selanjutnya kita beralih ke global outsourcing atau offshoring. Nah, global outsourcing itu adalah memindahkan pekerjaan ke negara yang memiliki biaya tenaga kerja dan bahan baku yang lebih murah. Contohnya ke pabrik tekstil, call center, pengolahan kartu kredit, terus ada pengembangan software, layanan medis kayak baca hasil MRI gitu, terus ada riset farmasi. Nah, internet dan biaya komunikasi yang semakin murah itu membuat outsourcing itu semakin mudah untuk dilakukan. Selanjutnya ada licensing dan franchising. Jadi kalau licensing itu adalah perusahaan yang memberikan izin kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan teknologi, merek dagang dan juga keahlian manajerialnya. Keuntungannya tuh yang pertama ada biaya rendah, resiko yang kecil, dan juga akses cepat ke pasar. Nah, untuk kekurangannya itu adalah kontrol terhadap pasar luar negeri yang terbatas. Nah, kalau franchising itu adalah bentuk khusus dari licensing, yang dimana franchise itu mendapatkan paket lengkap seperti produk, merek, sistem operasional, dan juga panduan manajemen. Contohnya tuh kayak banyak restoran cepat saji kayak McDonald's, KFC itu pakai sistem franchise di seluruh dunia. Selanjutnya ada direct investing atau investasi langsung. Jadi ini tuh adalah strategi dengan tingkat keterlibatan paling tinggi karena perusahaan itu mengelola langsung fasilitas produksinya di luar negeri. Selanjutnya kita ke international management. Jadi international management itu adalah pengelolaan bisnis lebih dari satu negara. Nah, fungsi manajemennya tetap sama, yaitu kayak perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan juga pengendalian. Tapi risikonya tuh jauh lebih besar dan juga tantangannya tuh lebih kompleks. Karena banyak perusahaan pernah gagal karena nggak memahami budaya lokal, kayak misalnya menu yang nggak sesuai dengan kepercayaan agama, nama produk yang bermakna negatif di bahasa lokal, dan juga yang ketiga ada warna atau simbol yang memiliki arti yang berbeda di setiap negara. Selanjutnya, lingkungan bisnis internasional tuh manajer harus memahami 3 faktor utama. Yang pertama ada lingkungan ekonomi yang meliputi tingkat perkembangan ekonomi, infrastruktur, pasar sumber daya, dan produk. Lalu ada pendapatan per kapita, nilai tukar, dan juga inflasi dan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Faktor kedua adalah interdependensi ekonomi global, yaitu ekonomi dunia itu saling terhubung. Nah, krisis di satu negara itu bisa mempengaruhi negara lain, misalnya kayak krisis finansial di Asia, krisis utang di Eropa, dan juga krisis global tahun 2008. Selanjutnya ada lingkungan legal, politik, dan sosial budaya. Faktor yang harus diperhatikan yang pertama adalah risiko politik, campur tangan pemerintah, pajak dan tarif, hukum dan regulasi, sosial dan budaya, bahasa dan agama, tingkat pendidikan, demografi, dan juga orientasi waktu. Lahan memahami faktor ini tuh bisa menyebabkan kegagalan dalam bisnis. Dalam bisnis global, perusahaan tidak hanya menghadapi persaingan ekonomi, tetapi juga harus beradaptasi dengan lingkungan hukum, politik, dan sosial budaya di setiap negara tempat mereka beroperasi. Yang pertama ada legal challenge atau tantangan hukum. Setiap negara memiliki sistem hukum dan regulasi yang berbeda. Perusahaan harus mematuhi hukum terkait pajak, ketenaga kerjaan, perdagangan, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Jika perusahaan tidak memahami aturan hukum setempat, mereka bisa terkena sanksi, denda, atau bahkan dilarang beroperasi. Oleh karena itu, manajer global harus memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan di negara tujuan. Yang kedua adalah political challenge atau tantangan politik. Kondisi politik suatu negara sangat memengaruhi stabilitas bisnis. Perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, korupsi, atau konflik dapat menciptakan ketidakpastian bagi perusahaan. Misalnya, pergantian pemerintahan dapat mengubah aturan investasi asing atau kebijakan pajak. Karena itu, perusahaan perlu melakukan analisis risiko politik sebelum memutuskan untuk masuk ke pasar internasional. Nah, yang ketiga ini ada social cultural challenge atau tantangan sosial budaya. Setiap negara memiliki nilai, norma, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda.
Perbedaan ini dapat memengaruhi gaya komunikasi, etika kerja, dan perilaku konsumen. Jika manajer tidak memahami budaya lokal, bisa terjadi kesalahpahaman atau bahkan kegagalan dalam menjalankan strategi bisnis. Oleh sebab itu, penting bagi manajer untuk memiliki global mindset, yaitu kemampuan memahami dan menghargai perbedaan budaya sambil tetap menjalankan tujuan organisasi. Kita masuk ke materi International Trade Alliances, yaitu kerjasama antar negara dalam bentuk perjanjian atau organisasi yang bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, serta memperlancar arus barang dan jasa antar negara anggota. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas pasar serta memperkuat daya saing global. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari International Trade Alliances itu sendiri, yaitu yang pertama ada North American Free Trade Agreement atau NAFTA yang mulai berlaku pada 1 Januari 1994 yang menyatukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dalam satu kawasan perdagangan bebas. Dan tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatkan ekspor, serta memperluas kesempatan kerja di ketiga negara. Selanjutnya ada General Agreement on Tariffs and Trade yang ditandatangani oleh 23 negara pada tahun 1947. Organisasi ini bertujuan untuk menciptakan perdagangan internasional yang lebih adil melalui prinsip non-diskriminasi dan prosedur yang jelas serta penyelesaian sengketa yang berstruktur. Selain itu ada WTO yang merupakan pengembangan dari organisasi The General Agreement on Tariffs and Trade, yaitu merupakan lembaga permanen global yang memantau perdagangan internasional dan memiliki kewenangan hukum untuk menyelesaikan persengketa perdagangan. WTO memperluas liberalisasi perdagangan barang dan jasa, memperkuat penegakan aturan, serta meningkatkan kemampuan penyelesaian konflik antar negara. Dan contoh terakhir yaitu adalah Uni Eropa yang berawal dari European Economic Community yang didirikan pada tahun 1997 untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial negara anggotanya. Organisasi ini berkembang menjadi Uni Eropa yang terdiri dari 28 negara. Tujuan utama Uni Eropa sendiri adalah menciptakan pasar tunggal yang kuat, memungkinkan pergerakan bebas barang, jasa, dan modal, integrasi yang meningkatkan kompetisi dan skala ekonomi, sehingga perusahaan-perusahaan di Eropa itu dapat menjadi lebih efisien dan mampu bersaing secara global. Oke, selanjutnya saya akan membahas case yang saya ambil dari Eiger. Eiger adalah salah satu brand perlengkapan outdoor terbesar di Indonesia. Produknya meliputi tas gunung, jaket, sepatu hiking, hingga perlengkapan camping. Produk-produk ini dirancang untuk aktivitas luar ruangan seperti mendaki gunung, traveling, dan eksplorasi alam. Namun, Eiger bukan hanya sekedar menjual tas atau jaket. Di balik produknya terdapat proses manajemen yang kompleks, terutama karena perusahaan ini tidak hanya beroperasi di Indonesia, tetapi juga mulai masuk ke pasar internasional. Disinilah konsep managing in a global environment menjadi relevan. Hari ini saya akan bahas 3 hal utama. Pertama, bukti adanya global mindset dalam manajemen Eiger. Kedua, apakah Eiger dapat dikategorikan sebagai perusahaan multinasional? Dan ketiga, faktor lingkungan yang memengaruhi bisnis ini serta bagaimana manajernya merespon. Pertama, bukti adanya global mindset. Global mindset adalah kemampuan manajer untuk berpikir melampaui batas negara dan memahami perbedaan budaya, pasar, serta standar internasional. Contoh pertama, manajemen Eiger melakukan adaptasi produk untuk pasar luar negeri. Mereka tidak hanya menjual produk yang sama seperti di Indonesia, tetapi menyesuaikan desain dan spesifikasi sesuai kebutuhan konsumen di negara tujuan. Ini menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa setiap pasar memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh kedua, Eiger menerapkan standar kualitas internasional dalam proses produksinya. Hal ini penting agar produk mereka dapat bersaing dengan brand global lainnya. Artinya, manajemen tidak hanya berpikir lokal, tetapi sudah mempertimbangkan standar global. Contoh ketiga, perusahaan mulai memperhatikan isu keberlanjutan atau sustainability. Saat ini, konsumen global semakin peduli terhadap dampak lingkungan dengan mengadopsi material ramah lingkungan dan kampanye pelestarian alam. Manajemen menunjukkan kesadaran terhadap tren global. Dari 3 contoh tersebut, terlihat bahwa manajer Eiger memiliki pola pikir global dalam pengambilan keputusan. Kedua, apakah Eiger termasuk multinational corporation? Menurut teori, MNC adalah perusahaan yang memiliki operasi di lebih dari satu negara dan mengelola aktivitas bisnis lintas batas secara terintegrasi. Eiger sudah melakukan ekspansi ke luar negeri
dan memiliki jaringan distribusi internasional. Selain itu, mereka menghadapi perbedaan regulasi, budaya, dan kondisi ekonomi di setiap negara. Namun, jika sebagian pasar produksi dan pengambilan keputusan strategis masih terpusat di Indonesia, maka Eiger dapat dikatakan sebagai perusahaan internasional yang sedang berkembang menuju MNC, tetapi belum sepenuhnya menjadi MNC besar seperti perusahaan global lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Eiger berada dalam tahap transisi menuju perusahaan multinasional. Ketiga, faktor lingkungan yang memengaruhi bisnis dan respon manajemen. Faktor pertama adalah faktor ekonomi. Fluktuasi nilai tukar rupiah dan kondisi daya beli masyarakat Indonesia dapat memengaruhi biaya produksi dan penjualan. Untuk mengatasi hal ini, manajemen melakukan diversifikasi pasar dengan memperluas penjualan ke luar negeri dan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Faktor kedua adalah faktor sosial dan lingkungan. Saat ini, masyarakat semakin tertarik pada gaya hidup outdoor, tetapi juga semakin peduli terhadap isu lingkungan. Manajemen merespon dengan membangun citra brand yang mendukung pelestarian alam dan menggunakan material yang lebih ramah lingkungan. Respon tersebut menunjukkan bahwa manajemen mampu menyesuaikan strategi perusahaan dengan perubahan lingkungan eksternal. Sebagai kesimpulan, Eiger merupakan contoh perusahaan Indonesia yang menunjukkan global mindset dalam manajemennya. Perusahaan ini sedang berkembang menuju status multinasional dan mampu merespon berbagai faktor lingkungan, baik ekonomi maupun sosial.